Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falmita Gusdila dengan NIM 19016020, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan mata kuliah pengantar sosiolinguistik. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi pertemuan 1 hingga pertemuan 15 pengantar sosiolinguistik. Pada pertemuan pertama membahas tentang konsep linguistik dan sosiolinguistik. A. Konsep linguistik. Linguistik merupakan ilmu bahasa mengenai bahasa manusia. Linguistik juga disebut sebagai salah satu cabang ilmu atau telaah ilmiah yang mempelajari tentang segala aspek bahasa, baik itu makna, fungsi, maupun wacana bahasa dalam kajian ilmiah. Dikarenakan objek linguistik adalah bahasa, maka bahasa sebagai media ujaran yang dipergunakan manusia atau masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Linguistik disebut kajian ilmiah dikarenakan linguistik itu bersifat dinamis dan linguistik itu mengandung ilmu pengetahuan. Linguistik mempunyai metode ilmiah sesuai dengan objek kajiannya. Lalu selanjutnya yang kedua tentang konsep sosiolinguistik sebagai ilmu interdisipliner. Sosiolinguistik merupakan ilmu interdisipliner karena sosiolinguistik terbagi atas dua kajian ilmu bahasa. Yang pertama tentang sosiologi dan yang kedua tentang linguistik. Sosiolinguistik merupakan ilmu interdisipliner dikarenakan sosiolinguistik terbagi atas dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan linguistik. Menurut Abdul Khair tahun 1995 dalam Ramadan, sosiolinguistik mempelajari tentang bahasa-bahasa sesuai dengan aspek penggunaannya. Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin karena sosiolinguistik mempelajari bahasa dalam kemasyarakatan. Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisipliner, oleh karena itu sosiolinguistik termasuk dalam ilmu makrolinguistik. Maksudnya di sini adalah sosiolinguistik tidak hanya bersifat intern, tetapi juga ekstern. Kegunaan sosiolinguistik yang lain adalah sebagai komunikasi. Maksudnya di sini adalah sosiolinguistik sebagai pedoman dalam seseorang atau masyarakat untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya pada pertemuan ketiga membahas tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat. Yang pertama, bahasa dan kajian linguistik dan sosiolinguistik. Sosiolinguistik mencakup tentang sosiologi dan linguistik. Sosiolinguistik mencakup prinsip-prinsip dari setiap aspek struktur dan pemakaian bahasa yang berkaitan dengan fungsi dan sosial kebudayaan. Secara etimologi, sosio berarti masyarakat dan linguistik berarti kajian bahasa. Jadi, sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang berhubungan dengan organisasi sosial perilaku bahasa. Tidak hanya mencakup pemakaian bahasa saja, tetapi termasuk juga sikap-sikap bahasa, perilaku terhadap bahasa, dan pemakaian bahasa. Bahasa sebagai suatu objek pengetahuan dapat dipandang dari berbagai sudut ilmu. Bahasa sebagai objek ilmu pengetahuan juga dapat dipandang dari sudut pandang linguistik umum, psikolinguistik, sosiolinguistik, dan lain-lain. Ada 3 pandangan sosiolinguistik terhadap bahasa. Yang pertama yaitu pandangan kontekstual. Berdasarkan pandangan kontekstual, sosiolinguistik memandang bahasa dalam kaitannya dengan konteks. Sosiolinguistik mengkaji pemakaian bahasa dalam konteks sosial. Bahasa dipandang sebagai produk sosial atau produk budaya, bahkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan. Bahasa merupakan wadah aspirasi sosial, kegiatan dan perilaku masyarakat, wadah pengungkapan budaya termasuk teknologi yang diciptakan oleh masyarakat pemakai bahasa itu sendiri. Yang kedua yaitu pandangan instrumental. Berdasarkan sudut pandang ini, sosiolinguistik mengkaji bagaimana pemakaian bahasa sehingga bahasa itu menjalankan fungsinya semaksimal mungkin. Salah satu fungsi bahasa adalah alat komunikasi. Sosiolinguistik memperlihatkan bagaimana pemakaian bahasa sebagai alat komunikasi yang menjalankan fungsinya semaksimal mungkin. Lalu yang ketiga yaitu pandangan fungsional. Sosiolinguistik memperhatikan bagaimana pemakaian bahasa sehingga bahasa itu menjalankan fungsinya.
Yang kedua, pengertian masyarakat dalam kajian sosiolinguistik. Kajian dalam sosiolinguistik adalah pemakaian bahasa dalam masyarakat. Berbicara tentang bahasa dan masyarakat, maka tidak terlepas dari istilah masyarakat tutur atau masyarakat bahasa. Sebenarnya terdapat beberapa banyak definisi yang menjelaskan mengenai istilah masyarakat tutur. Masyarakat tutur adalah setiap orang yang menggunakan bahasa tertentu atau dialek. Ada pula yang menjelaskan bahwa masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang satu sama lain biasa saling mengerti sewaktu mereka berbicara. Senada dengan itu, pendapat dari Firman dalam Wildan tahun 2014 halaman 87 menyatakan bahwa masyarakat bahasa adalah masyarakat yang sama anggotanya memilih ujaran dan norma-norma untuk pemakaiannya yang cocok. Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat bahasa itu dapat terjadi dalam sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang sama dan sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang berbeda dengan syarat di antara mereka terjadi saling pengertian. Lalu yang ketiga, hubungan bahasa dengan masyarakat. Bahasa dan masyarakat adalah dua hal yang bertemu di satu titik. Artinya, bahasa dan masyarakat tidak akan pernah terpisahkan. Bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbiter digunakan oleh anggota masyarakat sebagai alat komunikasi, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa begitu melekat erat menyatu jiwa di setiap penutur di dalam masyarakat. Fungsi bahasa sebagai alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau juga perasaan si penutur bahasa tersebut. Sejalan dengan pendapat Mujib tahun 2009 halaman 142, ada 4 kemungkinan yang menggambarkan hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Yang pertama, struktur sosial akan mempengaruhi atau menentukan struktur perilaku linguistik. Tingkatan usia, etnis, dan status sosial, jenis kelamin, dan sebagainya. Lalu yang kedua, struktur linguistik akan mempengaruhi struktur sosial. Ketiga, bahasa dan masyarakat akan saling mempengaruhi. Dan yang keempat, tidak ada hubungan antara kebudayaan seperti teori Chomsky yang asosial, akan tetapi analisa yang seperti ini lemah sifatnya. Yang keempat, sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Sosiolinguistik adalah studi tentang karakteristik bahasa, karakteristik fungsi-fungsi bahasa, dan karakter pemakai bahasa terus-menerus berinteraksi satu sama lain dan mengalami perubahan di dalam masyarakat tuturnya. Sosiolinguistik adalah studi interdisipliner antara masalah-masalah kebahasaan dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial. David Crystal tahun 1980 dalam Pangaribuan tahun 2013 mengatakan bahwa sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang mempelajari seluruh aspek relasi antara bahasa dan masyarakat. Nama lain untuk sosiolinguistik adalah sosiologi bahasa. Pembahasan pada pertemuan keempat mengenai kontak bahasa dan diglosia. A. Pengertian kontak bahasa. Secara umum diketahui bahwa bahasa yang digunakan antar masyarakat yang satu dengan yang lain berbeda, sehingga peristiwa inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya kontak bahasa. Kontak bahasa merupakan peristiwa di mana terjadinya penggunaan lebih dari satu bahasa dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Thomason dalam MCT tahun 2015 bahwa yang dimaksud dengan kontak bahasa adalah peristiwa penggunaan lebih dari satu bahasa dalam tempat dan waktu yang sama. Kontak bahasa tidak menuntut penutur untuk berbicara dengan lancar sebagai dwibahasawan atau multibahasa, tetapi terjadinya komunikasi antar penutur dua bahasa yang berbeda pun sudah dikategorikan sebagai peristiwa kontak bahasa. Sebagai contoh, ketika dua kelompok wisatawan yang sedang melakukan transaksi jual beli di Maliboro, Yogyakarta, antara penjual sebagai penutur bahasa Jawa dan pembeli yang berbahasa asing sama-sama menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh keduanya. Peristiwa kedua seperti ini merupakan bentuk yang sederhana sudah masuk dalam kategori kontak bahasa. Istilah kedubahasaan merupakan bentukan istilah bilingualisme Istilah kedubahasaan merupakan bentukan istilah bilingualisme dalam bahasa Indonesia.
Lado dalam KR tahun 2004 halaman 86 mengungkapkan bahwa kedewasaan adalah kemampuan menggunakan bahasa oleh seseorang dengan sama baik atau hampir sama baiknya. Selanjutnya, keterkaitan kedewasaan dengan kontak bahasa. Kayer dan Agustina tahun 2010 halaman 84 berpendapat bahwa peristiwa kebahasaan yang mungkin terjadi akibat adanya konflik bahasa adalah bilingualisme atau kedewasaan, alih kode, diklosia, campur kode, interferensi, dan integrasi. Pada umumnya, masalah kedewasaan timbul dari adanya pertemuan antara dua kelompok penutur bahasa atau lebih yang berbeda bahasa. Kontak antara keduanya secara terus-menerus menghasilkan orang-orang dapat menguasai lebih dari satu bahasa yang ada di dunia ini untuk bertuturan sendiri tanpa ada pengaruh dari luar. Diamlah, Fanny! Kau dipicik deh lah! Selanjutnya, faktor penyebab kontak bahasa. Thomason tahun 2001 dalam MCT tahun 2015 menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kontak bahasa dapat diartikan dan dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama, pindahnya sebuah kelompok ke tempat lain. Pindahnya sebuah kelompok ke tempat lain dapat disebabkan oleh adanya keinginan atau tekad untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di tempat lain, seperti ke daerah orang Bugis, Madura, dan Minangkabau. Di samping itu, kepindahan itu dapat disebabkan oleh kebijakan kependudukan. Kelompok yang berpindah itu membentuk sebuah kelompok tersendiri dan menyebabkan terjadinya adanya kontak bahasa. Yang kedua, melalui hubungan budaya yang erat. Kontak bahasa dapat terjadi melalui proses hubungan budaya yang panjang. Dua kelompok yang berbeda bahasanya hidup berdampingan dan berinteraksi secara teratur tanpa kesulitan yang berarti. Kelompok penutur bahasa Madura di sepanjang pantai utara Jawa Timur misalnya, sejak 3-4 abad yang lalu hidup bersama-sama dengan kelompok penutur bahasa Jawa. Begitu pula kelompok penutur bahasa Jawa dan kelompok penutur bahasa Sunda hidup bersama-sama di sepanjang atau di sekitar perbatasan Jawa. Yang ketiga, melalui pendidikan. Kontak bahasa dapat juga terjadi berkat adanya kebijakan di bidang kependidikan. Di Indonesia misalnya ada kebijakan pemerintah yang mengharuskan bahasa tertentu dipakai sebagai bahasa pengantar untuk diajarkan di sekolah. Lalu yang keempat, adanya pertemuan dua kelompok. Adanya pertemuan dua kelompok yang berpindah ke daerah yang tidak berpenghuni, kemudian mereka bertemu di sana. Dalam kasus ini, kedua kelompok tersebut bukan merupakan kelompok pribumi sehingga satu sama lain menjelajah atau merambah wilayah-wilayah masing-masing. Nah, inilah yang akan menyebabkan terjadinya kontak bahasa. Lalu yang kelima, adanya praktik pertukaran buruh secara paksa. Kontak bahasa pada beberapa perkebunan di daerah Pasifik berawal ketika para buruh yang dibawa ke sana karena pemaksaan dan berasal dari berbagai pulau Pasifik yang berbeda. Adanya pertukaran buruh atau budak ini mendorong sosiolinguis untuk membuat perbedaan antara yang secara sukarela atau dipaksa untuk berpindah. Perbedaan ini tentu saja mempengaruhi sikap mereka terhadap negara yang dituju, seringkali juga pada hasil kontak bahasa. Selanjutnya, jenis kontak bahasa ditinjau dari sifatnya. Terbagi atas dua, kontak bahasa regional dan kontak bahasa non-regional. Selanjutnya, akibat adanya kontak bahasa. Adanya lingua franca menyebabkan terjadinya kontak bahasa. Adanya kontak bahasa sedikit banyak akan berakibat pada pemakaian bahasa di kalangan anggota kelompok yang mengalami kontak bahasa itu. Ada beberapa akibat adanya kontak bahasa. Yang pertama, terjadinya bilingualisme atau kedewibahasaan. Lalu yang kedua, terjadinya diklosia. Yang ketiga, alih kode. Keempat, campur kode. Kelima, interferensi. Keenam, integrasi. Ketujuh, konvergensi. Pada pertemuan kelima membahas tentang kedewibahasaan. Yang pertama, pengertian kedewibahasaan. Kedewibahasaan pada awalnya diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan dua bahasa yang sama, baiknya oleh seorang penutur.
Namun, pendapat semacam itu semakin lama semakin tidak populer, sebab untuk menentukan bagaimana seorang penutur dapat menggunakan dua bahasa dengan sama baiknya tidak ada dasarnya, sehingga sulit diukur dan hampir tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, pengertian kedubahasaan seperti ini hanya dipandang sebagai salah satu jenis saja. Selanjutnya, tingkat kedubahasaan. Yang pertama, kedubahasaan horizontal. Kedubahasaan horizontal adalah situasi dengan pemakaian dua bahasa berbeda, namun masing-masing memiliki status yang sejajar, baik dalam situasi resmi, kebudayaan, ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang kedua, kedubahasaan vertikal. Kedubahasaan vertikal merupakan pemakaian dua bahasa, baik itu bahasa baku maupun dialek yang berhubungan dengan terpisah, biasanya dimiliki oleh seorang penutur. Selanjutnya ada pengukuran kedubahasaan. Pengukuran kedubahasaan ini dapat melalui beberapa cara. Yang pertama akan dikarenakan adanya aspek tingkat, lalu yang kedua aspek fungsi, yang ketiga aspek penggantian, keempat aspek interferensi. Lalu selanjutnya adalah efek kedubahasaan. Efek kedubahasaan adalah adanya campur kode dan alih kode. Yang pertama alih kode. Istilah kode dimasukkan untuk menyebutkan salah satu varian dalam hierarki kebahasaan. Alih kode merupakan hal yang dibahas dalam sosiolinguistik. Alih kode adalah istilah umum untuk menyebut pergantian atau peralihan pemakaian dua bahasa atau lebih, beberapa variasi dari satu bahasa, atau bahkan beberapa gaya dari ragam bahasa. Selanjutnya adalah campur kode. Campur kode adalah suatu keadaan bahasa masing-masing telah meninggalkan fungsinya dan mendukung fungsi bahasa yang disisipinya. Apabila dalam satu peristiwa penutur, klausa maupun frase-frase yang digunakan terdiri dari klausa dan frase campuran, dan masing-masing klausa atau frase itu tidak lagi mendukung fungsi-fungsi sendiri-sendiri. Peristiwa yang terjadi adalah campur kode. Selanjutnya pada pertemuan ke-7 tentang interferensi dan integrasi bahasa. Apa pengertian interferensi? Batiara mendefinisikan interferensi bahasa sebagai proses transfer bahasa, yaitu suatu proses di mana seseorang membawa elemen struktural dari bahasa lama atau bahasa sumber ke dalam bahasa yang baru, atau bahasa kedua, atau resiplin. Ahli lain berpendapat bahwa interferensi adalah penggunaan fitur-fitur milik suatu bahasa yang digunakan bahasa lain, baik secara lisan maupun tulis. B. Tataran interferensi. Interferensi dapat terjadi pada semua komponen kebahasaan, yaitu bidang tata bunyi, tata bentuk, tata kalimat, leksikal, dan semantik. Lebih lanjut, Maki dalam Fishman tahun 1972 membicarakan tingkat-tingkat interferensi sebagai kultural, semantik, leksikal, gramatikal, dan fonologikal. Yang C. Interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral. Dalam sudut pandang psikologi, konsep tentang anakon dilatar belakangi oleh psikologi behavioral, sedangkan anarkis dilatar belakangi oleh psikologi kognitivistik. Ada beberapa pandangan dari penganjur psikologi sebagai berikut. Yang pertama, menurut Edward Le Trondike. Menurut Trondike, belajar pada manusia pada dasarnya menyangkut prinsip-prinsip yang sama dengan belajar pada binatang. Dapat terjadinya belajar adalah pembentukan asosiasi antara kesan panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak melalui tahapan trial dan error. Lalu yang kedua, Ivan Pavlov. Ivan Pavlov terkenal dengan teorinya yang dinamakan dengan classical candy honing melalui percobaan pemberian makan terhadap anjing. Menurutnya, tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan cara memancing agar tingkah laku tersebut muncul, dan pandangan tersebut berlangsung secara berulang-ulang. Selanjutnya, interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik. Menurut penganut transformasi generatif, bahasa tidak hanya dipelajari sebagai perubahan tingkah laku manusia saja, karena tingkah laku manusia hanyalah manifestasi lahiriah dari suatu yang lebih dari itu. Lazim disebut sebagai pengetahuan. Dengan demikian, kesalahan berbahasa siswa hendaknya lebih dicermati lagi, karena bukan semata-mata disebabkan oleh adanya penguasaan bahasa satu siswa. Pada akhirnya kelompok yang tidak puas tersebut mengembangkan teori analisis kesalahan berbahasa. Lalu yang ke integrasi bahasa.
Batira dalam Firmansyah tahun 2021 mendefinisikan integrasi bahasa sebagai suatu proses membawa elemen struktural dari bahasa lama ke bahasa baru. Implementasi, interferensi, dan integrasi bahasa lanjutan. Implikasi dan tataran referensi. Interferensi yang terjadi dalam bahasa Indonesia ada 4 macam interferensi. Yang pertama, interferensi fonologis. Lalu yang kedua, interferensi morfologis. Yang ketiga, interferensi semantik. Dan yang keempat, interferensi sintaksis. Selanjutnya, interferensi dalam pandangan behavioral. Interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral menekankan perhatian pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa, serta hubungan antara stimulus dan respons pada dunia sekeliling juga. Fungsi teori ini adalah membantu kita untuk mengerti dan memberikan makna yang merujuk dan sesuai. Bentuk implikasi dari interferensi dalam pandangan psikologi behavioral adalah seperti tindakan, pikiran, atau perasaan. Selanjutnya, interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik. Interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik, teori ini berisi suatu proses akal dengan cara melihat ke dalam diri sendiri setelah suatu rangsangan yang terjadi. Selanjutnya yaitu integrasi bahasa. Integrasi bahasa merupakan suatu proses membawa ke elemen struktural dari bahasa lama ke bahasa baru. Sama seperti pengertian dari interferensi, salah satu bentuk implikasi dari integrasi bahasa adalah seseorang atau beberapa orang penutur bahasa yang menggunakan unsur bahasa tertentu sebagai pinjaman, seperti pada kota radio sudah dianggap sebagai kosakata bahasa Indonesia. Baku berarti unsur bahasa atau kata radio tersebut sudah berintegrasi dengan bahasa Indonesia karena sebenarnya kata itu berasal dari bahasa Inggris radio. Pada pertemuan selanjutnya tentang variasi bahasa. Konsep dasar variasi, ragam, langgam, laras, dan bahasa. Variasi bahasa adalah bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola-pola yang menyerupai pola umum bahasa induknya. Menurut KBBI, arti kata langgam adalah adat atau kebudayaan atau keberagaman. Lalu sumber pencetus variasi bahasa. Penyebab terjadinya variasi bahasa di sekitar kita dipengaruhi oleh beberapa faktor. Variasi bahasa timbul dengan seiring berjalannya waktu yang dipakai sesuai dengan kebutuhan. Pertemuan selanjutnya tentang sikap bahasa, pemilihan, dan pembakuan bahasa. Sikap dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian atau keyakinan. Sikap bahasa menunjukkan senang atau tidaknya seorang penutur bahasa terhadap suatu bahasa. Sikap terhadap sesuatu biasanya akan ada yang positif jika dinilai baik atau disukai, dan akan ada negatif jika dinilai tidak baik. Selanjutnya, pemilihan bahasa. Lahirnya gejala pemilihan bahasa dan sikap bahasa karena penutur memiliki dua bahasa yang digunakan secara bergantian. Selanjutnya adalah pembakuan bahasa. Pembakuan bahasa adalah proses pemilihan suatu ragam bahasa untuk dijadikan bahasa baku atau resmi kenegaraan, serta usaha pembinaan dan pengembangannya yang bisa dilakukan terus-menerus. Pertemuan selanjutnya tentang sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembakuan bahasa lanjutan. Penetapan bahasa baku biasanya melibatkan kodifikasi nama kebahasaan dan sistem ejaan. Pertemuan selanjutnya tentang pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa Indonesia. Pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraturan behavioristik. Perkembangan metode pengajaran bahasa berkaitan erat dengan perkembangan psikologi, terutama psikologi belajar. Salah satu metode pengajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi behavioral adalah media dengan metode audiolingual. Metode audiolingual adalah sebuah metode yang pelaksanaannya terfokus pada kegiatan latihan, menghafal kosakata, dialog, dan teks bacaan. Selanjutnya, pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran metalistik. Salah satu metode pembelajaran bahasa yang didasarkan pada psikologi metalistik adalah metode komunikatif. Metode komunikatif hendaknya dipedomani oleh beberapa hal, yaitu teori bahasa yang aktual. Teori belajar yang aktual didasarkan pada anggapan, tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran yang didasarkan pada pendekatan komunikatif. Silabus harus disusun searah dengan tujuan pembelajaran.
Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.